semua, perkenalkan nama aku Ana Agung Sri Agung Noptiana. Aku mahasiswi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, angkatan tahun 2021. Nah, pada video kali ini aku akan menunjukkan kalian tugas bakteriologi dan mikrologi. Untuk yang pertama adalah definisi bakteri. Bakteri merupakan organisme yang paling banyak jumlahnya dan lebih tersebar luas dibandingkan makhluk hidup yang lain. Bakteri memiliki ratusan ribu spesies yang hidup di darat hingga lautan dan pada tempat-tempat yang ekstrim lainnya. Bakteri ada yang menguntungkan tetapi ada pula yang merugikan. Bakteri sendiri memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan makhluk hidup yang lain. Bakteri adalah organisme uniseluler dan prokariot serta umumnya tidak memiliki klorofil dan berukuran renik atau mikroskopis. Nah, pada slide ini yaitu ciri-ciri bakteri. Yang pertama, organisme uniseluler. Yang kedua, prokariot atau tidak memiliki membran inti. Yang ketiga, umumnya tidak memiliki klorofil. Yang keempat, memiliki ukuran tubuh yang bervariasi antara 0,12 sampai dengan ratusan mikron dan umumnya memiliki ukuran rata-rata 1 sampai dengan 5 mikron. Yang kelima, memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam. Yang keenam, hidup bebas dan parasit. Yang ketujuh, hidup di lingkungan ekstrim seperti pada mata air panas, kawah atau gambut, dan pada dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan. Yang kedelapan, hidupnya kosmopolit di berbagai lingkungan dan pada dinding selnya mengandung peptidoglikan. Untuk slide selanjutnya yaitu struktur dari bakteri. Struktur dari bakteri sendiri terdapat dua, yaitu yang pertama, struktur dasar atau dimiliki oleh hampir semua jenis bakteri yang meliputi dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, DNA, dan granula penyimpanan. Yang kedua yaitu struktur tambahan. Nah, pada struktur tambahan ini dimiliki oleh jenis bakteri tertentu, yang mana meliputi kapsul, flagellum, pilus, fimbria, klorosom, vakuola gas, dan endospora. Nah, untuk struktur dasar sel bakteri sendiri itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, dinding sel tersusun dari peptidoglikan, yaitu gabungan protein dan polisakarida atau ketebalan peptidoglikan ini membagi bakteri menjadi bakteri gram negatif bila peptidoglikannya tebal dan bakteri gram positif bila peptidoglikannya tebal dan bakteri gram negatif bila peptidoglikannya tipis. Yang kedua yaitu membran plasma. Adalah membran yang menyelubungi sitoplasma tersusun atas lapisan fosfolipid dan protein. Yang ketiga yaitu sitoplasma yang merupakan cairan sel. Yang keempat, ribosom adalah organel yang tersebar dalam sitoplasma tersusun atas protein dan juga RNA. Yang kelima, granula atau granula penyimpanan karena bakteri menyimpan cadangan makanan yang dibutuhkan. Nah, untuk slide selanjutnya adalah klasifikasi bakteri, di mana perlu kita ketahui klasifikasi bakteri ini merupakan pengelompokan organisme ke dalam kelompok taksonomi atau taksa. Pada klasifikasi bakteri sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan bentuknya. Nah, jika dilihat dari bentuknya, bakteri dibagi menjadi bakteri Coccus, Bacilli, dan spiral. Yang pertama yaitu bakteri Coccus, memiliki bentuk bulat atau bujur telur. Yang kedua atau Bacilli
Lactobacillus adalah kelompok yang membentuk batang. Yang ketiga, spiral atau Spirochaetes adalah bakteri yang membentuk melengkung. Nah, untuk yang kedua ini klasifikasi berdasarkan pewarnaan gramnya. Nah, di mana seorang ilmuwan asal Denmark, Hans Christian Gram, menemukan metode untuk mengklasifikasikan bakteri berdasarkan struktur pada dinding selnya. Ia membagi berdasarkan pemberian zat kimia pewarnaan dan mengelompokkannya menjadi dua jenis, yaitu gram positif dan gram negatif. Yang kedua yang ketiga, klasifikasi berdasarkan suhu. Jika dibagi berdasarkan kemampuan adaptasinya terhadap suhu, bakteri ada 3 jenis, yaitu Thermopili, Mesopili, dan Psychropili. Di Thermopili ini mampu bertahan di lingkungan bersuhu tinggi, yaitu antara 41 hingga 122 derajat Celcius. Nah, sedangkan pada Mesopili adalah jenis yang pertumbuhan optimalnya berada di suhu sedang, yaitu sekitar 20 sampai 45 derajat Celcius. Nah, untuk Psychropili ini adalah kelompok bakteri yang dapat tumbuh dan bereproduksi di suhu dingin dari 20 hingga 10 derajat Celcius. Yang terakhir itu klasifikasi berdasarkan kebutuhan oksigen. Nah, berdasarkan kebutuhannya akan oksigen, bakteri dibagi menjadi aerobik, anaerobik fakultatif, dan mikroaerofilik. Nah, pada aerobik ini adalah respirasi seluler. Jenis ini menggunakan oksigen untuk melakukan metabolisme senyawa seperti karbohidrat dan lemak untuk menghasilkan energi. Yang kedua, anaerobik dibagi menjadi 3, yaitu anaerobik obligat, anaerobik aerotoleran, dan aerobik fakultatif. Nah, anaerobik obligat ini adalah jenis yang tidak membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Sedangkan yang kedua adalah anaerobik aerotoleran, adalah jenis yang tidak membutuhkan oksigen. Nah, di sisi lain, anaerobik fakultatif ini membuat energi ATP dengan respirasi aerobik jika terdapat oksigen di lingkungannya, tapi bisa berganti menjadi respirasi anaerobik atau fermentasi jika tidak ada oksigen. Nah, untuk yang terakhir adalah mikroaerofilik, adalah jenis yang membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup. Nah, untuk slide selanjutnya itu nomenklatur. Perlu kita ketahui sendiri, nomenklatur adalah penamaan suatu organisme dengan aturan internasional sesuai dengan karakteristiknya. Nah, pada nomenklatur ini atau nama ilmiah terdapat tata cara penamaannya. Di antaranya yang pertama, nama spesies terdiri dari 2 kata dalam bahasa Latin atau kata yang dilatinkan. Yang kedua, nama pertama menunjukkan nama genus, oleh sebab itu huruf pertama menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, nama kedua merupakan nama spesifik atau petunjuk jenis yang huruf awalnya ditulis dengan huruf kecil. Yang keempat, nama spesies dicetak miring atau digaris bawahi atau dicetak dengan huruf yang berbeda dengan teks lainnya. Tujuan dicetak miring atau diberi garis bawah ini adalah agar nama-nama itu mudah terbaca di dalam teks. Yang terakhir, nama ilmiah yang lengkap perlu mencantumkan nama penulis atau nama keluarga atau singkatannya. Penulis adalah orang yang pertama kali memberi nama, mendeskripsikan, dan menerbitkan publikasi tentang organisme tersebut. Nah, untuk slide yang ini adalah kelompok bakteri.
kelompok bakteri sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama, Gracillichutes atau bakteri negatif. Nah, pada Gracillichutes ini merupakan supergrup bakteri yang membentuk kelompok Spirochaetes, Proteobacteria, dan Plantobacteria. Bakteri ini memiliki kulit murin yang tipis dan membran plasma ganda. Itulah sebabnya mengapa bakteri ini tidak rentan terhadap pewarnaan gram. Yang kedua yaitu Firmicutes atau bakteri gram positif. Nah, disebut juga endobakteri. Bakteri ini memiliki dinding sel yang tebal dan berbentuk seperti basil atau kelapa. Dalam kategori ini merupakan bakteri gram positif, di mana bakteri ini yang merespon pewarnaan gram dengan memperoleh warna biru atau ungu, terkait dengan berbagai proses fermentasi bahan organik. Yang ketiga adalah Mollichutes atau Terinchutes atau mikroplasma. Nah, jenis bakteri ini terutama adalah parasit. Tidak memiliki dinding sel seperti kebanyakan bakteri dan memiliki bentuk dan kode genetik yang agak disederhanakan. Yang terakhir adalah Mendochutes atau Archaea bacteria. Namanya yang berarti kuno ini karena pada awalnya spesies Protobacteria diasumsikan. Klasifikasi mereka ini sulit karena bakteri ini sangat kecil, tapi juga memiliki jalur metabolisme dan proses internal yang lebih mirip dengan eukariota daripada prokariota. Namun bakteri ini jauh lebih fleksibel dalam nutrisi daripada eukariota dan dapat menghuni lingkungan yang keras. Sekian video dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Dah.